Di ruang pemulihan, waktu seolah berjalan lebih lambat. Tubuh Rea masih terasa lemah, tetapi ada cahaya baru yang menyelimuti wajahnya, cahaya seorang ibu yang telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Udara di ruangan itu terasa hangat, seakan membawa embusan harapan yang kini menjelma nyata. Pintu terbuka perlahan. Abi melangkah masuk dengan hati-hati, membawa senyuman yang sulit ia sembunyikan. Namun, di balik matanya, terlihat gemuruh emosi yang tak dapat disangkal. Mereka sempurna, sayang. Anak-anak kita sehat, cantik, ganteng, dan nakal. Mereka menangis bersamaan sampai semua orang kewalahan, terutama ibu. Tapi ibu nggak mau meninggalkan mereka. Dia malah menggendong mereka bergantian, sampai rebutan dengan Kak Julia yang juga ingin menggendong mereka, ujar Abi dengan suara bergetar, dipenuhi rasa haru. Rea mengangkat wajahnya, senyum mereka di bibirnya meski lelah masih tampak di rautnya. Mendengar cerita itu membuat matanya berbinar. Bawa mereka ke sini, Mas. Aku juga mau melihat mereka, pintanya lirih. Abi mengangguk. Tak butuh waktu lama, 3 bayi mungil tiba di dalam troli kecil, masing-masing terbungkus selimut putih yang lembut. Seakan alam memahami betapa berharganya momen ini, sinar matahari yang sebelumnya malu-malu kini menyelinap masuk melalui jendela, membalut mereka dalam kehangatan emas. Seorang perawat mengangkat bayi pertama, lalu menempatkannya dengan hati-hati di pelukan Rea, seorang bayi perempuan dengan rambut hitam pekat yang mengingatkan pada mendiang ibu mertuanya. Rea terdiam, kehilangan kata-kata. Air matanya mengalir tanpa henti, membawa luapan rasa haru, kebahagiaan, dan syukur yang tak terhingga. Bu, cucu-cucu ibu sudah lahir. Mereka sehat dan sempurna seperti yang selalu ibu harapkan. Dengan kepercayaan yang Allah SWT titipkan pada kami, aku dan Mas Abi akan menjaga dan merawat mereka dengan sebaik-baiknya, batin Rea sambil menatap bayi di pelukannya. Abi yang kini memegang bayi laki-laki, menyerahkannya perlahan ke pelukan Rea. Senyum di wajahnya semakin lebar, penuh cinta dan kebanggaan. Sementara itu, bayi perempuan lainnya, mungil namun tampak penuh semangat, menggeliat pelan di gendongan perawat. Mereka seperti mimpi, bisik Rea, matanya tak lepas dari wajah ketiga bayinya. Aku bahkan masih sulit percaya mereka benar-benar ada. Abi yang berdiri di sisinya, perlahan berlutut dan meraih tangan Rea. Mereka adalah cerminan cinta kita, sayang. Dan kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Terima kasih telah menghadirkan mereka ke dunia ini. Rea menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Aku tidak melakukannya sendiri, Mas. Kamu selalu ada di sini, dan itu membuat semuanya mungkin. Dari sudut ruangan, Bu Donna, Ibu Abi, menyeka air matanya dengan tisu. Suaranya terdengar hampir tersendat saat ia berkata, mereka luar biasa. Kalian berdua telah menciptakan keajaiban. Laudia yang ada di luar, diam-diam masuk ke ruangan dengan kamera di tangan, lalu berseru ceria, stop dulu, aku mau abadikan momen ini. 3 bayi mungil sekaligus. Ini kan momen langka, wajib diabadikan. Tanpa menunggu persetujuan, ia mulai memotret dengan penuh semangat. Ayo, senyum, Rea. Om Abi, jangan tegang begitu. Ini kan hari bahagia. Tawa kecil terdengar dari semua orang di ruangan. Suasana yang sebelumnya penuh haru kini terasa lebih hangat dan santai. Laudia bahkan sempat melontarkan candaan, mereka kayaknya bakal jadi artis cilik, deh. Lihat aja wajah mereka, semuanya fotogenik. Tak lama, pintu kembali terbuka. Kali ini Pak Edward muncul dengan senyum hangat khasnya. Ia melangkah masuk perlahan, membawa 3 boneka kecil di tangannya. Rea,
Nak, ini hadiah kecil untuk cucu-cucuku. Mereka luar biasa persis seperti ibunya, kata Pak Edward sambil menatap Rhea dengan penuh kasih. Rhea tersenyum lemah, menerima hadiah itu dengan hati penuh rasa syukur. Terima kasih, Dedi. Mereka pasti menyukai hadiah dari kakeknya. Beberapa saat kemudian, Julia dan Satria ikut masuk. Julia membawa keranjang buah segar, sementara Satria menenteng sebuah kotak besar yang tampak seperti perlengkapan bayi. Kami nggak mungkin datang dengan tangan kosong, ujar Julia sambil tersenyum lebar. Kalian pasti butuh ini untuk mengurus 3 bayi sekaligus. Dan kalau ada yang berat, panggil aku saja, tambah Satria sambil bercanda. Aku siap jadi tukang angkat apa saja. Rhea tertawa kecil. Terima kasih, Kak Julia, Mas Satria. Ini sangat membantu. Sementara Elia dan Gio yang baru tiba dengan ekspresi ceria, langsung menghampiri troli bayi. Ini yang mana duluan? Tanya Gio sambil menunjuk salah satu bayi. Sepertinya yang ini sudah punya penggemar, tambahnya sambil terkekeh. Elia memutar bola matanya. Jangan berlebihan, Kak Gio. Mereka semua sama-sama lucu. Abi yang berada di samping mereka ikut tersenyum. Hati-hati, Gio, nanti mereka memutuskan siapa favoritnya. Suasana di ruangan itu semakin hangat. Semua orang bergantian memberikan perhatian pada ketiga bayi, menciptakan kenangan yang penuh kebahagiaan. Di tengah kegembiraan itu, Julia tiba-tiba mengusulkan, ayo kita ambil foto keluarga besar ini. Anak-anak ini harus tahu betapa banyak orang yang mencintai mereka. Usulan Julia langsung disambut antusias. Dengan sigap, Laudia kembali mengatur kamera. Oke, semuanya berkumpul. Om Edward, Mama Julia, Om Satria, Om Abi, Rhea, dan siapa lagi yang mau ikut. Ketika semua sudah berkumpul, sebelum Laudia memulai hitungan mundur, Bu Donna tiba-tiba bertanya, sudah ada nama untuk bayi-bayi ini? Semua saling pandang, lalu Abi tersenyum kecil dan menjawab, ada, Bu. Nama-nama itu sebenarnya sudah kami siapkan sejak lama. Tapi kami pikir, momen ini pas untuk mengumumkannya. Ruangan itu seketika dipenuhi rasa penasaran. Namun sebelum ada yang bertanya lebih jauh, Laudia memotong, nama nanti saja, ya. Kita selesaikan fotonya dulu. Oke, siap-siap semua. Dia memulai hitungan mundur. 3, 2, 1. Senyum. Klik. Kamera berhasil mengabadikan momen penuh cinta itu. Wajah-wajah bahagia, senyum yang tulus, dan harapan yang terpancar menyatu dalam satu bingkai. Semua tertawa kecil, canda ringan mengisi suasana. Detik itu, Rhea menoleh ke arah suaminya. Mas, katanya kamu sudah punya nama untuk mereka. Ayo umumkan sekarang. Aku tidak sabar ingin dengar nama yang kamu kasih untuk mereka. Abi tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya. Aku sudah memikirkan ini sejak lama dan aku juga sudah diskusi dengan ibu ketika beliau masih ada. Rhea sedikit kaget mendengar bahwa pemberian nama anak-anaknya ternyata ada campur tangan mendiang ibu mertuanya. Ternyata Mas Abi dan ibu diam-diam menyiapkan nama untuk mereka. Kejutan. Kata ibu, nama mereka baru boleh diumumkan setelah mereka lahir sayang. Jadi selama ini, aku berusaha tahan untuk tidak mengatakan apapun, karena menuruti ibu. Ucap Abi sembari tersenyum menatap istrinya. Semua mata tertuju pada Abi. Dengan suara pelan, ia menyebut nama bayi pertama, bayi perempuan dengan rambut hitam pekat. Nama anak kita yang pertama, Aurora Nayara Darsaprana. Aurora artinya fajar, harapan yang membawa kita melewati malam panjang.
Nayara melambangkan keindahan dan cahaya dalam hidup kita. Rea mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Untuk bayi laki-laki, Abi melanjutkan. Untuk nama anak laki-laki kita, ibu memberinya nama Arjuna Elvano Darsaprana. Arjuna melambangkan keberanian dan kebijaksanaan. Elvano berarti kuat dan pelindung. Terakhir, ia menyebut nama bayi perempuan mungil yang tampak penuh semangat. Dan yang terakhir, ini nama dariku. Amara Senja Darsaprana. Amara berarti cinta abadi, dan senja adalah keindahan yang menenangkan. Budona mendekat, menyentuh kepala bayi-bayi itu dengan penuh kasih. Nama-nama itu penuh makna. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak luar biasa. Elia berseru dengan ceria, Aurora, Arjuna, Amara. Nama mereka cantik sekali. Ini nama kelas bintang. Abi melihat semua orang secara bergantian sembari berkata, nama-nama ini sudah disiapkan oleh almarhum ibu. Saat tahu Rea hamil, beliau sering membicarakan nama-nama indah ini. Nama-nama yang penuh doa dan harapan. Ruangan seketika hening, hanya diisi oleh kehangatan dan rasa haru. Abi memandang Rea dengan lembut. Ibu benar-benar telah memikirkan semuanya. Nama-nama itu indah sekali. Malam itu, ketika semua orang mulai meninggalkan ruangan, Rea dan Abi tetap terjaga. Ketiga bayi mereka tertidur lelap di box kecil. Rea menggenggam tangan Abi erat-erat. "Mas," bisiknya, "aku ingin mereka tumbuh mengenal cinta, keberanian, dan ketenangan." Abi menatap bayi-bayi itu dengan penuh kasih. Mereka adalah masa depan kita. Aku akan memastikan mereka tumbuh dengan cinta tanpa batas. Kehadiran tiga bintang kecil itu membawa kebahagiaan tak terhingga, membuka lembaran baru bagi keluarga Darsaprana. Tamat. Extra Part 1. Rea diizinkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani masa pemulihan. Sementara Abi sibuk memastikan semua dokumen selesai, Rea duduk di kursi roda, matanya tak lepas memandangi ketiga bayi mereka yang tertidur lelap di dalam box khusus. "Mas, jangan lupa tas popoknya," ucap Rea lembut. Abi mengangguk sambil mengangkat tas besar berisi perlengkapan bayi. "Siap, Bu Komandan. Semua sudah aku atur. Kalau ada yang kurang, aku bisa balik lagi." Rea tersenyum kecil. "Aku percaya kamu sudah bawa semuanya, Mas. Tapi jangan sampai ada yang ketinggalan ya, nanti aku yang repot." Abi tertawa. "Tenang saja, sayang. Kalau sampai ada yang lupa, aku rela dihukum gak boleh makan masakan kamu seminggu." Di luar rumah sakit, sebuah mobil keluarga besar sudah menunggu. Abi dengan sigap membantu Rea masuk ke dalam mobil, lalu memastikan ketiga bayi mereka aman di kursi khusus. Sopir keluarga membuka pintu belakang dengan senyum lebar. Di sana, Julia dan Satria sudah menunggu bersama Bu Donna dan Pak Edward untuk menjemput Rea. "Selamat ya, adik ipar. Tiga bintang kecilmu akhirnya keluar dari rumah sakit. Pasti rumah bakal ramai sama tangisan mereka," ujar Satria sambil menggoda. Abi tersenyum kecil. "Terima kasih. Aku malah senang rumah jadi ramai dengan tangisan mereka. Setidaknya, rumah tidak seperti kuburan." Rea ikut menimpali sambil tersenyum. "Kakak siap-siap ya. Jangan ngeluh kalau nanti nggak bisa tidur karena tangisan mereka." Julia dan Satria tertawa. "Dengan senang hati, adik ipar. Asalkan aku juga boleh ikut gendong mereka, nggak masalah kalau nggak bisa tidur," sahut Julia penuh semangat. Setelah semuanya siap, mereka pun meninggalkan rumah sakit. Sesampainya di rumah, suasana langsung berubah sibuk. Bu Donna telah menyiapkan box khusus untuk bayi-bayi itu. Di sana, 3 box bayi berjajar rapi, dihiasi dekorasi warna pastel yang lembut.
Tirai-tirai kecil berwarna biru dan merah muda menghiasi jendela, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. "Rea, kamu tenang saja. Semua sudah siap," ujar Budona sambil membantu Rea naik ke kasur. Dengan hati-hati, ia membantu Rea agar segera beristirahat setelah perjalanan panjang dari rumah sakit. Lalu Budona menoleh ke Abi, "Bi, kamu yakin tidak mau cari pengasuh untuk mereka?" tanya Budona memastikan. "Tidak, Bu. Aku mau belajar merawat mereka sendiri," jawab Abi tegas. "Tidak apa-apa, Bu. Aku memang mau merawat mereka sendiri," tambah Rea sambil tersenyum kecil meski wajahnya terlihat lelah. "Tidak, Rea. Sekarang waktunya kamu istirahat. Biarkan Abi yang bekerja," ujar Budona sambil menatap Abi dengan tatapan penuh makna. Abi mengangkat alis, mendengar namanya disebut. Maksud ibu, biarkan aku membuktikan kalau aku bisa jadi ayah hebat, iya," ujarnya sambil menyeringai. Budona tersenyum. "Kita lihat saja nanti, Nak. Kalau kamu berhasil melewati malam pertama, baru ibu kasih nilai." Rea tertawa kecil. "Mas Abi pasti bisa kok. Tapi jangan lupa, Mas. Mereka ini bisa menangis serentak. Semangat ya." Abi menatap bayi-bayi mereka yang sudah tertidur pulas di box masing-masing. Dengan pandangan penuh cinta, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. "Tenang, aku siap. Kalau perlu, aku tidak tidur seminggu pun aku rela." Rea memutar bola matanya. "Coba lihat besok pagi. Kita lihat siapa yang lebih kuat." Malam pertama di rumah langsung menjadi ujian nyata. Jeritan bayi terdengar memecah keheningan malam. Abi yang tadinya tertidur pulas langsung meloncat dari tempat tidur. Rea berusaha bangun, namun Abi menahan. "Sayang, biar aku saja. Kamu butuh istirahat." Dengan langkah tergesa, Abi mendekati box bayi. Aurora menangis kencang, diikuti oleh Amara dan Arjuna. Seakan saling bersahutan, suara mereka memenuhi ruangan. Abi berdiri di tengah kamar, panik. Oke. Siapa duluan? Aurora, Amara, atau Arjuna?" Ia mengangkat Aurora terlebih dahulu, mencoba menenangkannya sambil menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu. Tapi tangisannya justru semakin keras. Ia kemudian meraih botol susu ASI dari meja, tapi malah menjatuhkan tutupnya. "Ya Allah, ini gimana sih? Kenapa bisa 3 sekaligus nangis?" Abi meracau sendiri. Rea yang khawatir melihatnya, akhirnya mendekati suaminya dengan langkah pelan. Meski lelah, ia tidak bisa membiarkan Abi sendirian mengurus bayi mereka. "Mas, jangan panik. Coba cek popok mereka dulu.